Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan Bayaki. Saya dari kelas 1B, NIM 2110102. Saya akan presentasi anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata-kata muskulo berarti otot, skeletal berarti tulang. Muskul atau muskul adalah jaringan otot-otot yang tumbuh. Ilmu mayologi, skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Ilmu osteologi, muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskuloskeletal: otot muskul, tulang skeletal, sendi, tendon, jaringan ikat yang menabungkan otot dan tulang. Ligamen, jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Bursa, kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon atau antara otot. Iskia, jaringan penyambungan longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Sistem skeletal. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang terdiri dalam dua bagian besar. 1. Aksel, 2. Ependikular. Aksel skeletal, tulang kepala, tengkorak otak sama dengan 8 buah, tengkorak wajah 18 buah, tulang telinga 6 buah, tulang hiut, tulang lidah di pangkal leher 1 buah, tulang belakang dan pinggul 26 buah, kerangka dada 25 buah. Apendikular skeletal atau rangka pendukung gerak. Ekstremital atas tulang yang membentuk anggota gerak atas 64 buah. Ekstremital bawah tulang yang membentuk anggota gerak bawah 62 buah. Tengkorak dibagi menjadi 2, yaitu 8 tulang kranium, 14 tulang wajah. Tulang kranium: 1. Tulang occipital, tulang kepala belakang. 2. Tulang parietal, tulang ubun-ubun. 1. Tulang frontal, tulang dahi. 2. Tulang temporal, tulang pelipis. 1. Tulang ethmoid, tulang tapis. 1. Tulang sphenoid, tulang baji. Tulang wajah bagi rahang. 2. OS maksila, tulang rahang atas. 1. OS mandibula, tulang rahang bawah. 2. OS zygomaticum, tulang pipi. 2. OS palatum, tulang langit-langit. Bagian hidung: 2. OS nasal, tulang hidung. 1. OS Werner seketat, rongga hidung. 2. OS lacrimalis, tulang mata. 2. OS lakol nasal, tulang kerang hidung. Vertebrata: 7 vertebrata cervicalis, 12 vertebrata tracholis, 5 vertebra lumbalis, 5 vertebra sacralis, 4 vertebra coccygeus. Tulang ekstremitas atas: tulang gelombang buhu, scapula 2 buah, clavicle 2 buah, humerus 2 buah, lengan bawah radius 2 buah, ulna 2 buah. Tangan: 8 pasang tulang karpal, 5 pasang tulang
mata karpal, 14 pasang tulang flange. Tulang punggul pelvis, tulang sacrum, gabungan dari 5 vertebra sacralis. Tulang coccygeus, gabungan dari 3 vertebrata coccygeus. Tulang scoealium, tulang usus. Pubis, tulang kemaluan. Ischium, tulang duduk. Tulang ekstremitas bawah. Tulang pangkal paha OS. Scoealium, tulang usus. Pubis, tulang kemaluan. Ischium, tulang duduk. Permus, 2 buah. Patella, 2 buah. Tungkai bawah. Fibula, 2 BH. Tibia, 2 buah. Tulang 2 kaki. Tarsal, 4 buah, 14 buah. Mataral, 10 buah. Flangus, 28 buah. Fisiologi sistem tulang. Fungsi tulang secara umum, formasi kerangka, penutupan bentuk dan ukuran tubuh, formasi sendi, penggerak, perlengkapan otot, pengukil, penyongkot berat badan, proteksi, membentuk rongga, melindungi organ yang halus dan lunak seperti otak, jantung, dan paru. Hemopersis, pembentukan sel darah. Retro, fungsi imunologi. Resumsum, tulang membentuk limfosit B dan makro, penyimpanan mineral, kalsium dan fosfat, dan lipid yellow marrow. Fungsi tulang secara khusus, sinus paranasalis, menimbulkan noda pada suara. Email gigi, memotong, menggigit, dan menggilas makanan. Tulang kecil telinga, mengkonduksi gelombang suara. Panggul wanita, memudahkan proses kortus. Komposisi tulang, mineral, dan jaringan organik. Kolagen dan proteoglikan, kalsium, dan falsafa. Faktor pertumbuhan tulang. 1. Hereditas, nutrisi, faktor endokrin, faktor persarafan, faktor mekanis, penyakit-penyakit. Sel penyusun tulang. Osteoblast, pembentukan tulang, menghasilkan jaringan osteosit dan mengekresikan fosfatas dalam mengendapkan kalsium dan fosfat dan dalam bentuk matriks tulang. Osteosit, sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Osteoklast, menghancur tulang, sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Sel-sel ini menghasilkan enzim protein yang mencegah matriks menjadi mineral tulang. Tulang kalsium fosfat telapas ke dalam darah. Sendi, persambungan atau artikulasi pertemuan antar 2 atau lebih dari tulang rangka. Artrologi, ilmu yang mempelajari sendian. Sendi berdasarkan strukturnya berhubung antar sendi oleh jaringan fibrosa. Kartilogo, sama dengan tulang rawan, ruang antar sendinya berikat dengan tulang rawan. Sinovial atau sinovial joint, ada ruangan sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Sendi berdasarkan jenis persambungan. Sinertorsis, sendi yang terdapat kesimbungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat satuan jaringan, contohnya pada tulang tengkorak. Ampiartrosis, sendi yang dapat bersedikit bergerak, contohnya tulang persendian vertebra. Diartosis, sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat ringga calvum antikular, contohnya sendi punggul, lutut, bahu, dan siku. Sistem muskulus otot. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, tendon. Otot membentuk
43%, berat badan 1/3 merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontriksi pembuluh darah, napas, peristaltikus usus terjadi karena adanya aktivitas otot. Fungsi otot utama adalah sebagai alat gerak aktif, menyimpan cadangan makanan, memberi bentuk luar tubuh. Otot polos memiliki satu inti yang berada di tengah dipersarifkan oleh saraf otot involuter serta otot polos tidak berserat terdapat di organ dalam tubuh visceral sumber Ca2 plus dari CES sumber energi terutama dari metabolisme aerobik awal kontraksi lambat kadang mengalami tetani tahan terhadap kelelahan. Otot rangka, otot serat lintang memiliki banyak inti. Dipersarafkan oleh saraf motorik somatik volunter melekat pada tulangnya. Sumber Ca2 plus dari retikulum sarkoplasma RS sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Awal kontraksi cepat mengalami tetani dan cepat lelah. Ini contoh otot serat rangka, otot serat lintang. Otot jantung memiliki satu inti yang berada di tengah dipersarafi oleh saraf, otot innervator serta otot berserat hanya ada di jantung, sumber Ca2 plus dan CES dan RS, sumber energi dari metabolisme aerobik awal kontraksi lambat tidak mengalami tetani dan tahan terhadap kelelahan. Fungsi sistem otot rangka menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyongkak jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar salur dalam sistem tubuh, mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot energi menjadi panas. Mekanisme gerakan otot-otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melakukan pada rangka. Garis-garis gelap dan terang pada otot rangka adalah myofibral yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi karena massa utamanya adalah serabut. Setiap myofibril tersusun atas satuan-satuan kontraktil yang disebut sarkomer. Garis gelap disebut zona Z, sedangkan garis terang disebut zona H. Zona Z merupakan bagian tumpang tindih dua molekul protein filamen otot yaitu aktin dan miosin. Protein otot yang tersusun atas aktin dan miosin disebut aktomiosin. Protein kompleks inilah yang merupakan komponen tersebut dari bahan penyusun otot. Pada saat serabut berkontraksi, terjadilah perubahan panjang zona Z dan zona H. Jika otot berkontraksi, maksimal ukuran otot dapat 20% lebih pendek dari ukuran saat berelaksasi. Mekanisme kontraksi otot, rangsangan, asetilkolin, terurai menjadi asetil dan kolin, miogen, merangsang aktin dan miosin bergeser, otot akan berkontraksi atau memendek. Inilah contoh otot-otot pada tubuh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.